Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan memberikan tutorial bagaimana lingkungan dan Sapa. Kita tahu bahwa Sapa ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh KAJ, ya, gereja untuk memonitoring semua kegiatan di lingkungan. Jadi semua kegiatan di lingkungan mempunyai administrasi dan bisa diketahui apa saja yang dilakukan dan sejauh mana target dan segala macam. Jadi ini adalah sesuatu inisiatif yang sangat baik dari KAJ mencoba memonitoring bagaimana kegiatan yang terjadi di lingkungan. Nah, semua lingkungan akan diberikan account, user, dan passwordnya. Nah, saya di lingkungan saya sudah diberikan passwordnya dan tinggal masukin, kemudian akan dihadapkan pada interface seperti ini. Artinya kita sudah berhasil masuk dengan account yang sudah diberikan oleh gereja. Nah, ini ada 4 navigasi menu utama. Tidak semua ini mempunyai hubungan dengan lingkungan, maka yang related di lingkungan yang akan saya berikan tutorialnya. Nah, beberapa menu yang penting buat lingkungan adalah perencanaan, prokar, prioritas, umum, dan adopsi prokar KAJ. Prioritas artinya ini otomatis terisi oleh gereja, jadi kita tidak perlu utak-atik. Kemudian umum adalah inisiatif lingkungan. Kalau saya buka, prioritas itu adalah seperti ini, pelatihan, sapu lidi, dan segala macam yang otomatis masuk sebagai program lingkungan. Sedangkan yang sifatnya prokar yang umum adalah inisiatif dari lingkungan seperti bulan keluarga, bulan berbagi, pembagian stiker, kemudian pertemuan APB, pasca lingkungan, dan segala macam. Dan biasanya ini ditetapkan atau dirancang 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu adalah Januari 2025, ini semua kegiatan ini sudah dibuat oleh ketua lingkungan atau sekretaris lingkungan atau pengurus lingkungan pada bulan November atau Oktober 2024 yang lalu. Sebagai sebuah planning kegiatan. Nah, tinggal merealisasi. Nah, fungsi pengurus lingkungan sekretaris dalam Sapa ini adalah mengupdate statusnya. Kegiatan itu sudah dilakukan atau belum dan bagaimana kondisinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kemudian lingkungan melalui pengurus lingkungan melakukan upgrading atas planning kegiatan yang sudah dibuat. Nah, misalnya saya ambil misalnya prokar umum, ya. Di sini akan tampak semua display semua kegiatan inisiatif lingkungan dalam program karya pelayanan umum. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana statusnya ini di menu pelaksanaan kemudian permohonan dana. Nah, terlihat bahwa beberapa kegiatan sudah centang hijau seperti ini. Artinya itu sudah lolos pada tahapan pertama. Jadi ada 2 tahapan ya, melakukan upgrading status dalam Sapa ini. Pertama adalah tahap pertama. Sampai dia centang seperti ini. Biasanya kalau belum statusnya itu masih plus seperti ini, plus ini buat permohonan dana baru. Jadi ada 3 kegiatan dalam bulan Januari yang sudah statusnya itu centang. Tinggal melakukan upgrading ke tahap kedua sebagai tahap akhir nanti sehingga ini kegiatan dianggap close. Jadi tahap 1 belum selesai Bapak Ibu, masih ada tahap keduanya. Untuk melihat tahap keduanya, ini kan sudah selesai tahap 1, kita masuk di menu realisasi. Ya. Nah, ini realisasi. Ini harusnya kalau tahap 2-nya sudah close, sudah selesai, ini juga harus centang biru. Tapi saat ini yang kita Bapak Ibu lihat di monitor, bahwa statusnya masih menunggu persetujuan awal. Nah, menunggu persetujuan dari keuangan. Nanti kalau sudah benar-benar close, dia akan seperti yang tadi, centang hijau. Artinya sudah selesai. Saya akan memberikan contoh dari awal kegiatan yang sudah selesai terlaksana, oke. Kemudian meningkatkan statusnya dari program tahapan 1 yang umum ke tahapan 2. Oke, saya masuk di permohonan dana. Oke. Ini bulan berbagi kami di lingkungan kami sudah selesai. Jadi saya akan mengupgrade statusnya menjadi close sampai close nantinya. Tapi mungkin nggak bisa langsung karena bagaimanapun tahapan 1 perlu approval, perlu persetujuan, tahapan 2 perlu persetujuan. Tapi minimum saya di tahapan awal akan memberikan sedikit masukan bagaimana melakukannya. Oke. Bulan berbagi sudah selesai, kira-kira tanggal 11 Januari kemarin.
Dan menurut arahan dari gereja bahwa setiap kegiatan itu harusnya dilaporkan maksimum 2 minggu setelah kegiatan selesai. Ya, itu harus dilaporkan dengan SAPA. Oke, saya kemudian mengklik tanda panah yang tadi ya, tanda. Kemudian saya mengklik tanda tambah seperti ini, permohonan dana, dan ini dihadiri oleh warga di luar warga lingkungan. Ya, betul sekali, karena kita melakukan pembagian ini juga termasuk eksternal dari lingkungan kita. Saya tinggal masukkan bahwa bulan berbagi terlaksana dengan baik, melibatkan eksternal lingkungan. Oke. Nah, ini sudah balance, harusnya nggak ada masalah. Kita coba cek penerimaan juga harusnya sudah balance. Kemudian simpan. Oke. Kemudian sunting. Kemudian kirim. Jadi ada 3 kali klik Bapak Ibu ya. Nah, artinya kita statusnya sekarang sudah selesai di tahapan 1. Ya. Bagaimana mengeceknya bahwa kita sudah selesai di tahapan 1? Adalah kita lihat tuh. Dia tidak lagi plus, tapi dia sudah seperti amplop yang lagi jalan, yang lagi terbang gitu ya. Artinya ini menunggu persetujuan awal dari pihak approval 1 ya. Nah, kita tunggu sampai pihak approval 1 menyetujui bahwa ini sudah oke. Baru kita bisa meningkat ke tahapan kedua ya, tahapan kedua. Tahapan kedua kita bisa lihat di menu realisasi. Nah, ini juga sama. Sama persis yang tadi kita masukin targetnya. Kalau dulu direncanakan, diplanningkan bahwa bulan berbagi ini melibatkan eksternal, maka kita juga akan mengisi kolom peserta. Kita juga harus mengisi itu. Kemudian di bawah nanti dia akan minta catatan juga, ya, catatan kita isi, baru kemudian kita kirim, kita sunting, dan seperti yang tahapan pertama. Nah, pada tahapan kedua ini setelah di-approve biasanya adalah hijau centang, artinya itu udah close. Kira-kira seperti itu tutorial pengisian SAPA untuk mengupdate status kegiatan-kegiatan di lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.